Selamat siang teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Erika. Saat ini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor pendorong penyebab kemajuan teknologi digital saat ini. Nah, kita hidup di era yang ditandai dengan perubahan teknologi secepat kilat, mulai dari ponsel pintar, kecerdasan buatan, dan internet yang berkecepatan tinggi telah mengubah cara kita bekerja, berinteraksi, bahkan berpikir. Tapi, apa sebenarnya yang menjadi mesin utama di balik akselerasi luar biasa saat ini? Kami merangkumnya dalam sebuah video ekosistem yang berpusat pada inovasi dan kreativitas. Mari kita simak video selanjutnya. Faktor yang pertama, globalisasi, hilangnya batas teknologi. Pendorong pertama ialah globalisasi. Perkembangan digital hari ini tidak mengenal batas negara. Globalisasi memungkinkan arus bebas investasi, ide dan talenta. Ketika sebuah terobosan diciptakan di Silicon Valley, Korea, atau Tiongkok, dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Kompetisi global ini memaksa perusahaan untuk terus berinovasi tanpa henti, menghasilkan standar teknologi yang makin tinggi. Adapun faktor yang kedua yaitu akses internet luas, fondasi konektivitas. Ialah fondasi utama akses internet yang luas. Internet yang kini makin merata, cepat dan terjangkau melalui jaringan 4G hingga 5G telah mengubah konektivitas dari kemewahan menjadi kebutuhan primer. Akses ini membuka pintu bagi miliaran orang untuk menjadi bagian dari ekosistem digital, sehingga menciptakan pasar yang sangat besar bagi layanan online baru. Selanjutnya faktor yang ketiga, tuntutan pengguna daya ungkit pasar. Namun, daya ungkit terkuat adalah kita sendiri, para pengguna. Tuntutan dan kebutuhan pengguna adalah kekuatan pendorong utama. Masyarakat selalu mencari solusi yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih personal. Tuntutan inilah yang memaksa perusahaan untuk menciptakan terobosan, melahirkan platform e-commerce raksasa, vintage yang inovatif, hingga layanan streaming yang mengubah kebiasaan kita menonton. Adapun faktor yang keempat, penelitian dan pengembangan atau research and development jantung intelektual. Di balik layar ada investasi besar dalam penelitian dan pengembangan atau R&D. R&D adalah jantung intelektual yang menghasilkan lompatan teknologi yang nyata. Investasi dalam deep learning, komputasi awan, dan teknologi baru lainnya, inilah yang memastikan inovasi tidak berhenti, melainkan terus berakselerasi. Selanjutnya, faktor yang kelima ialah kemajuan hardware dan software, gerbang utama. Hasil langsung dari research and development adalah kemajuan hardware dan software. Bayangkan, perangkat keras seperti smartphone dan chip kini memiliki daya komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan komputer beberapa dekade lalu, namun dengan harga yang makin terjangkau. Hal ini didukung oleh software yang makin canggih dan intuitif, membuat teknologi mutakhir dapat diakses oleh semua kalangan. Selanjutnya faktor yang keenam, big data dan analitik, bahan bakar baru. Faktor terakhir, namun kian krusial, adalah big data dan analitik. Data kini dijuluki sebagai bahan bakar baru bagi era digital. Kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis triliun byte data memungkinkan perusahaan memahami perilaku pengguna secara mendalam, memprediksi tren pasar, dan menyajikan layanan yang sangat cerdas, personal, dan tepat sasaran. Tanpa data, kecerdasan buatan hanyalah teori kosong. Jadi teman-teman, itu dia beberapa faktor yang bikin teknologi digital berkembang secara cepat sampai sekarang ini. Semua kemajuan ini memang bikin kita hidup makin praktis, tapi jangan lupa buat tetap bijak dalam menggunakannya ya. Saya atas nama Erika, pamit undur diri, sampai jumpa di liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Erika dalam laporan langsung mengenai topik faktor-faktor pendorong kemajuan teknologi digital. Untuk pembahasan berikutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Kemudian kita masuk pada faktor yang ketiga yaitu tuntutan dan kebutuhan pengguna. Seperti yang ada di gambar yaitu sebuah media sosial dan sebuah gambar orang. Tuntutan dan kebutuhan pengguna adalah sebuah faktor utama yang mendorong masyarakat untuk
mencari sebuah solusi yang cepat, efektif, dan lebih efisien. Nah, hal seperti inilah dari permasalahan yang ada di masyarakat yang mendorong sebuah perusahaan untuk untuk menciptakan sebuah platform e-commerce finance yang lebih cepat. Kemudian yang masuk pada penelitian dan pengembangan, yaitu biasa disebut dengan R&D. R&D biasa disebut dengan jantung intelektual yang menghasilkan lompatan tinggi yang nyata. Kenapa disebut dengan menghasilkan lompatan tinggi yang nyata? Karena investasi dalam deep learning atau teknologi baru inilah yang menghasilkan inovasi yang tidak berhenti dan melainkan terus berkembang lebih maju lagi. Kami tutup, kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.